Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rakyat tercinta. Di sini Presiden Republik Sosmed berbicara dengan sok tahu dan sok pintarnya, tetapi aslinya bego. Oke, temanya hakikat bangsa, negara, manusia, dan alam semesta. Hakikat bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki sejarah hidup bersama sehingga tercipta rasa senasib sepenanggungan. Bangsa adalah sekelompok orang yang memiliki kehendak untuk bersatu dan memiliki persatuan senasib dan tinggal di wilayah tertentu, beberapa budaya yang sama, dan mitos leluhur yang sama pula. Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai wilayah tertentu dan kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai satu kesatuan yang berkedaulatan. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3. Nah, nyatanya gak semua itu gratis. Semua itu harus berbayar, saudara-saudaraku semua. Hingga hal yang paling kecil pun, yaitu kencing saja, kadang-kadang di suatu tempat kita harus membayar pula. Anyway, by the way, kita lanjutkan lagi. Rakyatku tercinta, Republik Sosmed. Negara itu wajib hadir untuk memastikan kesejahteraan lahir dan batin pada masyarakatnya. Negara wajib hadir untuk memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan rakyatnya. Negara tidak boleh menjauh atas dasar formalitas ataupun narasi ataupun alasan-alasan lainnya pada setiap persoalan kontroversial yang muncul di masyarakat. Tetapi jika bicara kesejahteraan, maka negara harus bertindak pada asas bahwa hasil pembangunan itu selalu digunakan untuk pemerataan ekonomi semua rakyat dengan berasaskan keadilan. Semua harus dijalankan sesuai dengan teori. Tidak boleh dijalankan teorinya aja, tetapi prakteknya juga harus dijalankan sampai menyentuh kepada masyarakat yang paling terkecil. Lalu hakikat manusia tinggal di bumi itu adalah makhluk bebas, yaitu makhluk yang berkepemilikan, makhluk yang paling mulia sebagai khalifah di bumi. Dengan kata lain, Aka alias sebagai pemimpin dari sekian banyak golongan di bumi. Golongan jin, golongan setan, golongan manusia, sesama manusia, golongan tumbuh-tumbuhan, dan golongan zat-zat yang lainnya yang kita bisa lihat ataupun yang kita tidak bisa lihat. Hakikat manusia terhadap kepemilikan terhadap air, bumi, langit, udara, batu, pohon, sumber daya mineral, sumber daya energi, dan semua yang Tuhan beri.
Ya, memang benar, manusia itu membuat slogan, yaitu apa yang sudah engkau berikan untuk negara kamu. Ini yang sering disalahgunakan banyak dari kita supaya rakyat serba dilarang ini, serba dilarang itu. Di samping untuk memudahkan manusia itu sendiri supaya berhidup dengan berkecukupan dan berkesejahteraan. Banyak peraturan yang secara kontinu dan terus-menerus kita jalankan, kita buat sehingga tanpa kita sadar itu membentuk suatu tradisi atau kebudayaan tersendiri, bahwa manusia itu adalah makhluk yang terlapisi oleh banyak aturan, peraturan yang melindungi. Notabene peraturan yang melindungi, tetapi secara tidak sadar kadang-kadang bahwa sebenarnya tidak semua sih, sebenarnya itu bukan suatu perlindungan semata, tetapi melainkan suatu hijab atau dinding atau pemisah atau belenggu atas sesuatu seperti kebebasan, jika dilihat dari sisi alam freedom, antah berantah merdeka. Tetapi apa boleh buat, kawan? Di mana-mana di seluruh dunia, negara manapun selalu menjadi negara manapun negaranya adalah sesuatu yang menjadi superpower atas objeknya, atas rakyatnya sendiri. Oke lah, kita semua berkata bahwa demi rakyat yang sentosa dan sejahtera. Ya, itu memang benar, itu adalah tujuan dasar mulia dibentuk suatu negara. Ya, memang betul. Nah, tetapi kita harus budayakan juga slogan yang lain, teman-teman, yaitu apa aja yang udah engkau beri untukku, wahai negaraku. Karena itulah hakikat dibentuknya suatu negara, agar supaya manusia-manusia di bumi, agar supaya masyarakat, manusia-manusia itu dikelompokkan, lalu dibentuklah organisasi yang berdaulat, lalu di dalamnya dibuatlah aturan-aturan tentang hak dan kewajiban, sehingga menghasilkan rakyat yang sejahtera dan bangsa yang maju. Itu adalah keinginan awal, keinginan mulia dari manusia yang mulia. Nah, dari slogan apa yang sudah engkau beri untuk negaramu, itu kenyataannya ditakutkan kadang-kadang jadi alat saja. Kita sudah terlalu banyak diatur dan diberi peraturan di dalam hidup ini. Di sisi lain, slogan satunya belum populer. Nah, sudah saatnya pula rakyat dibebaskan dan dimanjakan dengan semua hasil dari devisa negara. Tetapi, apa dikata, memang benar pembangunan terus berjalan dan memakan anggaran devisa negara itu. Ya, itu benar. Jika begitu, bagaimana pula dengan hiruk pikuk pembangunan yang katanya teorinya untuk rakyat, tetapi kadang-kadang kita melihat crowded, kehiruk pikukan kehidupan kita sebagai negara di sini ataupun di sana. Dan kenapa juga kita selalu berhadapan dengan berbagai masalah tentang harga suatu barang, bahkan itu barang pokok kehidupan. Dan kenapa ada istilah naik turun harga barang, ataupun selalu naik dan naik harga barang? Siapakah yang mengatur hukum mobilitas harga barang?
hakikat alam semesta. Hakikat alam semesta dalam pandangan Islam ataupun dalam pandangan agama lain, alam semesta adalah segala sesuatu di dunia ini selain Tuhan. Jabatan manusia sebagai khalifah atau pemimpin akan mengantarkannya untuk menuntunnya, untuk melaksanakan fungsi dan realisasi kekhalifahannya tersebut tanpa ada dorongan oleh kedudukan manusia sebagai hamba Tuhan. Manusia mendapat tugas dari Allah atau Tuhan untuk dipertanggungjawabkan di hari berikutnya, yaitu di hari akhirat. Oleh karena itu, manusia di bumi ini selalu berusaha untuk berlaku bertanggung jawab. Alam semesta, khususnya lingkungan, adalah media suatu pendidikan sekaligus sebagai sarana yang digunakan oleh manusia tersebut untuk melaksanakan proses pendidikan kehidupan. Di dalam semesta ini, manusia tidak dapat melangsungkan hidup secara mandiri dikarenakan manusia dan alam ini saling membutuhkan satu sama lain, di mana alam ini butuh manusia untuk merawatnya dan memelihara alam, sedangkan manusia butuh alam sebagai sarana interaksi dengan manusia. Tetapi jangan terpaku dengan teori manusia, teman-teman. Kadang-kadang kita juga harus berpikir bahwa banyak teori berargumen bahwa manusia adalah makhluk yang sosial. Sosial di sini bukan sosial dengan hiruk pikuk kehidupannya di bumi, tetapi lebih ke arah manusia butuh dengan manusia. Memang benar, dalam pekerjaan ataupun dalam kegiatan manusia butuh dengan manusia, tetapi kadang-kadang dalam berinteraksi, kadang-kadang manusia bertolak belakang dengan manusia itu sendiri. Manusia selalu bertengkar dengan manusia. Manusia selalu bertabrakan dengan manusia. Dan semua hiruk pikuk persoalan di bumi ini, ujung pangkalnya adalah manusia bertubrukan dengan manusia secara teori maupun secara praktek. Nah, oleh sebab itu rakyat Republik Medsos, oleh sebab itu iman dan agama adalah pilar untuk menjaga keseimbangan dan kontrolisasi diri manusia supaya tidak berhadapan dengan manusia yang lain dan supaya tidak berperang dan bermusuhan satu sama lain, untuk selanjutnya bertujuan supaya ada harmoni dalam kehidupan masing-masing kelompok masyarakat tersebut. Kadang-kadang kita harus berpikir bahwa sejatinya manusia adalah manusia yang paling sempurna. Kadang-kadang manusia yang nista dan manusia yang berada di dalam kesengsaraan ataupun di dalam kenistaan, di lembah yang paling bawah, merasa dihina ataupun terhina, itu disebabkan oleh suatu peraturan ataupun suatu keadaan di mana memposisikan bahwa manusia itu dibelenggu dengan kondisi yang demikian. Oleh karena itu apa salahnya manusia? Apakah itu bukan kesalahan dari sistem yang kita buat sendiri, ataupun kesalahan terhadap kebiasaan serba perilaku ataupun peraturan-peraturan yang membelenggu dalam diri kita sendiri, teman-teman dan rakyatku semua. Untuk sementara mimbar ini cukup sampai di sini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya.